dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali boleh bertemu pada saat ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu sangat luar biasa. Kita mengalami berkat dan anugerahnya yang tidak terbilang. Setuju boleh katakan amin? Buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bersama pada hari ini, mari siapkan hati kita dan kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama karena Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Kami tinggikan Engkau, Tuhan yang sangat luar biasa. Thank you for your grace, God. Thank you, Father. We just want to worship you, Lord. Sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. We give you praise. Hari ini kami nyanyikan kebaikan-Mu, kami nyanyikan anugerah-Mu, Your grace, oh God. Thank you for loving us, Lord. Thank you for giving me grace. Thank you for giving me love. Hari ini kami tahu kami ada karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih sayang-Mu, karena anugerah-Mu yang tidak terbilang, yang masih berlaku sampai hari ini. Dimanapun kami berada, Bapak Ibu Saudara yang bersama pada saat ini juga, dengan satu suara, dengan satu hati, sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kalau Anda dan saya ada sampai hari ini karena anugerahnya yang luar biasa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pantas, tapi karena ada satu pribadi yang memberikan anugerah yang tidak terbilang buat Anda dan saya. Hari ini biar sama-sama kita bawa hidup, hati, semua pujian kita kepada Dia yang luar biasa. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lift up your voice, sing together. Amazing
memuliakan Engkau, kami ingin memasyurkan nama-Mu, dan kami menyatakan bahwa kami hidup karena Engkau. Hari ini kami berdoa, berbicara buat setiap kami, hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus yang luar biasa ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau sudah memulihkan, sedang menyembuhkan ketika kami sedang menyembah-Mu. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Take over Holy Spirit, all this ministry. This is yours. This is your part. This is your time. This is your ministry, Holy Spirit. Dan biar kuasa Roh Kudus yang membuat kami memiliki hati yang haus dan dibukakan hati bagi Engkau. Thank you, Jesus. Nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Demi nama Yesus. Everyone say amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sekali bahwa kalau hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini saudara, di pandemi yang panjang yang kita lewati, saudara, orang itu pilihannya cuman hidup. Dan kalau yang orang sempat sakit ya, jadi mostly kan memang yang meninggal di beberapa waktu ini adalah orang-orang yang memang banyak kali yang memang kena COVID kemudian dipanggil Tuhan, saudara ya. Jadi sampai seorang teman saya katakan begini, jadi kalau kita hidup hari ini itu tuh udah karena kalau kita ada itu karena Yesus. Kalau kita bisa bertahan itu juga karena Tuhan. Dan kalau kita pun memang sudah waktunya selesai kan dipanggil Tuhan. Jadi kalau kita ada hari ini itu amazing banget. Itu luar biasa sekali. Yang setuju boleh katakan amin. Saya memiliki banyak teman-teman hamba Tuhan maupun teman-teman di keluarga yang ada yang suami, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada beberapa sekeluarga sekalian, saudara. Jadi kalau saya ngeliat hari ini, aduh Tuhan masih diberi kesehatan, sekalipun saya pernah kena COVID bersama suami dan cukup parah, saudara. Kita hanya tinggal di rumah dan hanya pengobatan seadanya, saudara. Jadi nggak mau dirawat waktu itu karena bingung juga karena kena. Suami saya juga udah parah banget. Tapi kalau saya ngelihat anugerah Tuhan, kalau masih ada, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Siapa yang berdiri di samping Anda dan saya, saudara? Jadi kalau di masa-masa seperti ini kan, ini masa-masa yang paling krusial sekali. Masa-masa yang paling kalau mungkin bagi Bapak Ibu mungkin yang memiliki ada banyak hal ataupun banyak kesempatan ataupun masih banyak yang bisa diandalkan, mungkin tidak terlalu worry, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut. Tapi buat kami yang ada di Indonesia khususnya, saudara, ada banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak sekali orang yang sekali di PHK tuh ratusan, ada yang ribuan, ada yang beberapa perusahaan itu sekali di PHK banyak, saudara. Dan sampai ada saya dengar kabar beberapa orang sampai mereka nangis, nggak tahu mau buat apa, mau start dari mana, mau cari pekerjaan di tempat lain itu udah nggak tahu harus seperti apa, saudara ya. Tapi saya percaya sekali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita tahu bahwa tidak ada segala sesuatu itu yang di luar kendali Tuhan. Tuhan itu masih pegang kendali. Yang setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata, tetapi yang saya ingin bagikan pada saat ini bahwa siapa Tuhan yang ada berjalan bersama dengan kita? Siapa Allah atau pribadi yang ada di balik semua seperti saya katakan tadi, jalan tertutup, semua harapan hilang, saudara. Ada banyak orang yang mengalami, tadi begitu dibaca saudara, yang bunuh diri itu banyak sekali. Yang ngalamin depresi, yang ngalamin tekanan itu banyak sekali, saudara, di samping masalah-masalah yang lain. Dan saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu yang di tempat yang mungkin dalam tidak seperti mungkin yang dialami pada hari ini, saudara. Tapi kalau boleh saya bilang, saudara ya, kalaupun ada orang-orang yang dia mengalami semua aman, tapi tetap juga ada tekanan-tekanan yang kita tidak tahu dari berbagai sumber. Entah dari keluarga, entah dari sebuah hubungan, entah dari karena fisik yang sakit, entah dari mungkin masalah keuangan juga bisa, atau pekerjaan, atau mungkin ngalamin tekanan-tekanan yang kemudian berujung kepada depresi. Dan terlalu banyak, saudara, hal-hal yang dibuat, yang diizinkan, yang terjadi, bahkan memang yang memuat iblis berusaha untuk bagaimana caranya mematikan iman anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya mengalihkan pandangan kita sehingga kita tidak melihat siapa pribadi yang berjalan, yang ada di samping kita, saudara. Kemarin saya mendengar kabar ketika saya ke Taman Anggrek, saudara. Ada seorang wanita cantik sekali.
Dan kalau saya lihat di Kristen, tapi kemudian di umur 22 tahun kurang lebih ya, something ya, dia lompat dari apartemennya. Saudara bisa bayangkan, saudara, betapa kecewanya, kehilangannya, keluarganya. Saudara, karena kurang apa? Cantik. Secara mungkin keuangan juga kelihatan oke, saudara ya. Saya lihat foto terakhirnya itu dia pegang banyak sekali bunga dan hadiah karena dia baru ulang tahun, saudara. Dan dengarnya sudah menikah juga. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi intinya bagaimana cara pandang Anda dan saya tentang pribadi Tuhan, yang dia berkata bahwa dia tidak pernah jauh sedikit pun dari kita. Dia bahkan berkata bahwa Daud berkata, Tuhan itu berdiri di samping aku. Tuhan itu ada di samping aku. Anda bisa bayangkan kalau ada pribadi yang menjaga engkau siang dan malam di samping Anda. Siapa yang bisa menyerang Anda? Siapa yang bisa mungkin mencelakakan Anda dan saya? Contoh soal ketika ada seorang dan dia rumahnya itu dijaga ketat oleh bahkan yang satpamnya itu bukan hanya satu, banyak. Dari setiap pintu sana pintu sini, bagi lapis luar mungkin lapis bagian dalam rumah juga dia taruh semuanya satpam atau orang-orang yang ada dalam rumahnya untuk berjaga, saudara. Harusnya dia bisa tidur nyenyak. Mau kemana saja itu ada pengawalnya, ada bodyguardnya, saudara. Tapi saudara akan lihat bahwa akan menjadi pertanyaan yang aneh jika orang yang dia punya satpam banyak, dia punya bodyguard banyak, tapi dia tetap ketakutan. Betul, saudara, ini mungkin contoh soal yang sederhana. Dan saya tidak bilang bahwa orang lain, kita semua pernah ada di titik itu. Kita pernah juga mengalami terlepas berbagai persoalan kita. Ada yang memang masalah yang di dalam hati kita, ada yang masalah bawaan dari keluarga, ada yang kadang-kadang dari sebuah hubungan, ada kadang-kadang dari mungkin pekerjaan, dari keuangan, saya katakan dari kesehatan. Ada berbagai macam struggle kita yang kita fight every day. Journey kita berbeda, tetapi yang saya mau beritahu bahwa siapa Tuhan yang menyertai Anda dan saya. Siapa Tuhan yang dikatakan dia berdiri di samping saya. Dan saudara, kalau mau dibilang ada orang bertanya pernah takut gak? Sering banget. Pernah cemas, khawatir? Sering banget. Pernah rasanya tertutup jalan atau gagal? Sering banget. Nah pertanyaannya, ketika saya mengalami itu, di mana Tuhan saya? Dia masih di sana. Dia masih di samping saya, gak kemana-mana. Tapi mungkin di saat itu kadang keadaan, kadang banyak hal yang menutup pandangan kita sehingga kita tidak bisa melihat dia. Mungkin kalau Yesus bicara sama kita, I am here, aku ada di sini, tapi kita udah takut. Saudara, kita udah cemas, kita udah gak tahu harus mikir apa. Bahkan saudara, ada banyak orang yang kadang-kadang saudara, dia sudah gak tahu ini mau apa yang harus dilakukan. Saudara, hari ini saya akan bacakan firman Tuhan berkata seperti ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berdiri di samping kita. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 17 sampai 18. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but the Lord stood by me and gave me strength to proclaim the message fully, that all the Gentiles, bukan orang-orang yang bukan Yahudi itu hear it. So I was rescued from the lion's mouth, for the Lord will rescue me from every evil and save me for his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. Dikatakan Tuhan itu yang berdiri di samping aku, yang sudah berkali-kali dia lihat tuh benar-benar yang melepaskan aku dari setiap bahaya, dari setiap kesulitan. Dia sudah lihat dari dulu. Dia selalu lihat bahwa Tuhan itu selalu tolong dia. Tapi juga kan tetap ada kadangkala tetap merasa takut, betul? Kita juga tetap merasa takut. Saya juga sudah mengalami banyak mujizat, tapi pernah takut gak? Sering, saudara. Pernah cemas gak? Sering. Pernah mengalami panik gak? Sering, saudara. Pernah mengalami tekanan, pressure yang luar biasa? Banyak juga. Bukan berarti enggak, saudara ya. Bahkan kalau saya bilang pada akhir-akhir ini ada banyak orang. Tadi kemarin saya baru counseling, ada seorang anak muda yang dia heboh banget. Dia seperti yang ceriahnya luar biasa. Kalau dia ada tuh orang semua ketawa. Tapi dia bilang beberapa waktu lalu dia hampir mau bunuh diri. Saudara, can you imagine that? Nggak kelihatan, orang baru ketemu berapa minggu lalu.
Tapi dia bilang beberapa waktu lalu dia ingin bunuh diri karena ada masalah, cuma misunderstanding beberapa hal. Saudara, sebab itu yang saya ingin bagikan, siapa yang ada di samping kita? Siapa, saudara? Jadi kalau kita tahu bahwa dia di samping kita dan dia hanya berdiri saja, juga percuma. Tapi kalau kita melihat bahwa dia adalah Yesus, dia ada di samping aku, di samping keluargaku, di samping anak-anakku, di samping masa depanku, di samping pekerjaanku, di samping semua mimpi dan harapanku, di samping semua hubungan, semua yang sedang aku kerjakan, karir, semua angan-angan, di samping semua apa yang dalam desire, our desire, your desire apa, dia ada di sana. Dia katakan hello. Dia di sini terus, nggak di mana-mana, saudara. Sebab itu yang kita perlu merubah itu di mana Tuhan yang kita lihat hari ini. Anda tidak lihat, saya tidak lihat, tapi Dia ada, saudara. Saya tidak melihat mungkin dengan secara fisik, saudara, tapi Dia ada di sana. Sampai Daud berkata seperti ini, saudara. Dia katakan Tuhan itu adalah gembalaku. I don't need a thing. Aku tidak perlu sesuatu. Segala sesuatu aku sudah merasa cukup, enough. Itu kata Daud. Tapi kalau Anda dan saya baca dalam Mazmur, dia dikejar puluhan ribu orang, saudara. Musuh-musuhnya. Dia katakan sampai pernah bilang, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolong ini aku dikejar, Tuhan air ini sudah sampai ke leher. Loh, dia seorang raja, dia punya banyak prajurit juga, dia punya banyak fasilitas, dia pernah mengalami pengalaman-pengalaman ditolong oleh Tuhan, berperang dan selalu menang. Dia pulang, orang kasih sorak-sorai, saudara, seorang Daud. Tapi dia juga ketika dikejar oleh anaknya, saudara, dia katakan bahwa takutnya luar biasa. Sampai hilang semua mungkin daya ingatnya bahwa siapa Tuhan aku. Aku ini pahlawan, aku ini luar biasa. Sampai mengalami sedepresi itu, saudara. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun, saudara. Ada banyak orang Anda kelihatan oke dari luar, sebenarnya di dalam Anda lagi gak oke. Orang lain gak tahu, Anda kelihatan happy di luar, covernya bagus, tapi engkau depressed, engkau mengalami tekanan, anxiety, engkau tidak bisa cerita, saudara. Sebab itu kenapa pentingnya hidup berkomunitas. Karena Anda punya pemimpin-pemimpin, Anda punya orang-orang di sekitar. Ketika engkau bisa membuka diri, Anda bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Tapi satu perkara yang dia pakai, dia memakai tik-tik singgung manusia sometimes. Banyak kali dia pakai orang lain. Anda bisa berbagi dengan orang lain, bahumu gak kuat, orang lain bisa memberi bahu kepadamu. Lututmu Anda tidak kuat untuk berjalan. Saya ketemu dengan beberapa orang banyak dan mereka katakan mereka mengalami depresi, mereka mengalami tekanan dari luar secara karir oke, tapi kemudian menelpon, dia katakan saya ngalamin tekanan dan itu ngalamin kesepian, kesedihan yang begitu dalam, rasanya pengen bunuh diri, rasanya pengen menarik diri dari orang-orang yang banyak, saudara. Anda lihat tidak banyak orang yang kelihatan, saudara. Hari ini mungkin bisa ke gereja, hari ini bahkan melayani. Saya melayani beberapa orang yang dia juga pelayan Tuhan tapi depresi, saudara. Saya kenapa tidak malu juga karena saya pernah mengalami seperti itu juga. Kadang kita tidak tahu tapi secara mentally kita breakdown, mengalami drop, saudara. Dan kadangkala itu bukan karena tiba-tiba pandemi dan kemudian takut nggak ada uang atau bukan. Tapi sometimes ada masa lalu, masa kecil kita yang pernah terusik dan tanpa kita sadari, saudara. Sehingga kadangkala ketika ada trigger, ada masalah, Anda mulai tidak bisa melihat siapa yang ada di samping, saudara. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, dia enggak pengen yang lain. Artinya saudara, kalau kita tahu siapa yang berdiri di samping kita, itu yang pertama, Anda tidak akan pernah merasa kurang, Anda akan selalu merasa cukup. Karena dia gembala kita. Domba itu dia gampang disesatkan. Tapi kalau Anda dan saya mendekat kepada Gembala Agung, mendekat kepada Gembala Agung, engkau akan berjalan dan merasakan ada tuntunan, ada arahan. Dan kemudian juga kita punya komunitas. Ada orang-orang di sekeliling
yang akan berdoa buat kita, yang akan menguatkan kita. Saudara, kadang-kadang ketika kita kehilangan arah, saudara, kita butuh apa? Kekuatan. Kita butuh kadang-kadang cuma kalau nggak bisa ketemu, kalau ketemu kan bisa tepuk bahu ya. Bisa, hi, how are you? Kita bilang, I'm good. Tapi sebenarnya kita lagi nggak baik, saudara ya. Saudara, dan itu terjadi, saudara. Daud boleh berkata bahwa di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang luar biasa, apa yang dia lakukan? Dia berusaha melihat Tuhan. Bahkan Paulus pun dia tahu bahwa Tuhan itu ada di samping aku tidak akan takut. Paulus menghadapi berbagai pencobaan, ancaman dan yang lain, tapi dia tahu siapa yang ada di samping dia, saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau bisa melihat dengan mata iman siapa yang di samping saudara, kau tidak akan takut. Takut biasa, takut normal. Tapi kita tidak akan tinggal dalam ketakutan itu terus menerus. Tapi Anda mulai melihat, oh iya, Tuhan ada di samping aku. Loh, kesulitan memang ada, masalah memang ada, tapi siapa yang backup saya? Bapa. Siapa yang backup saya? Gembala Agung. Siapa yang backup saya? My best friend ever. His name is Jesus. Bahkan yang kedua yang saya ingin bagikan, saudara, ketika saya mengalami, atau kita ketika mengalami, saudara, hal-hal yang mengalihkan pandangan kita, apa yang kita perlu lihat? Tuhan mengajar saya untuk jangan lihat kepada semua yang menakutkan itu. Jangan lihat kepada semua yang tidak pasti. Jangan lihat kepada semua yang ingin membuat kita drop secara mentally, secara iman kita maupun secara semangat hidup kita. Jadi katakan seperti ini, saudara. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Saudara, ayat ini berkata bahwa engkau menyediakan hidangan, party, pesta bagi aku di mana? Di hadapan lawan, saudara. Jadi mata kita harusnya lihat yang pertama, siapa yang berdiri di samping kita. Paulus berkata bahwa Tuhan itu ada bersama dengan aku. Daud berkata, aku tahu engkau gembalaku, tidak akan pernah aku kekurangan. Segala sesuatu tidak akan enough, cukup semuanya. Dan yang terakhir saya katakan tadi bahwa belajar melihat Tuhan melebihi engkau melihat musuh. Belajar melihat Tuhan melebihi engkau melihat jalan tertutup. Belajar melihat Tuhan melebihi engkau melihat semua hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak pasti. Saudara, belajar melihat Tuhan di atas segala-galanya. Dia katakan bahwa you prepare a table before me in the presence of my enemies. Engkau menyiapkan hidangan, pesta, menu-menu yang luar biasa. Saudara, pada zaman dulu orang di Israel kalau orang datang itu disambut dengan makanan. Itu artinya suatu kehormatan. Dan ini yang menyambut bukan siapa? Tuhan. Dia katakan aku menyediakan pesta, menyediakan hidangan yang luar biasa. Saudara, di hadapan lawan. Nah, biasa mata kita tertuju kepada lawan, kepada musuh berlebihan. Sehingga apa, saudara? Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan siapkan. Kita tidak bisa menikmati apa anugerah Tuhan. Kita tidak bisa menikmati kemurahan Tuhan. Bahkan Paulus berkata seperti ini, saudara. Dalam kelemahan aku justru kemurahan, kebaikan, kekuatan Tuhan itu nyata. Saudara, ketika dia fokus melihat Tuhan melebihi dia melihat musuh, dia melihat kemurahan dan kekuatan Allah melebihi kelemahannya, justru dia bisa menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang luar biasa. Ada berapa di antara Anda mungkin kehilangan visi? Saudara, engkau berjalan sepertinya yang udah seperti nggak jiwa, nggak di badan. Ada berapa di antara saudara juga Anda merasa bahwa stuck segala sesuatu yang kau kerjakan? Mungkin kau masih bekerja tapi sudah tidak ada passion, sudah tidak ada gairah. Ada berapa di antara saudara mungkin Anda aman secara keuangan, Anda aman secara pekerjaan, Anda tidak takut akan soal finansial, tapi kau mengalami persoalan di tengah keluarga, hubungan, atau apapun itu, saudara. Kadangkala yang kita harus ingat, jangan taruh arahkan pandangan kita terlalu banyak untuk melihat musuh.
Jika orang berperang, dia perlu mempelajari dari mana musuh akan datang. Bagaimana cara dia berperang. Saudara kalau lihat di film, sebelum ada terjadi pertempuran, saudara, mereka kumpul dulu, briefing dulu. Jenderal-jenderalnya, pasukan ininya, leader-leadernya, mereka bikin strategi. Tapi saya percaya ketika mereka maju ke medan perang, mata mereka tertuju kepada musuh. Tapi mereka juga tidak sepenuhnya harus melihat itu sehingga mereka lupa. Mereka lupa makan, mereka lupa kode-kode sama teman-teman yang lain, mereka lupa strategi. Terlebih saudara, kalau mereka lupa arahan dari pemimpin mereka, komandan mereka, ya mereka akan salah tembak, mereka akan salah instruksi, yang artinya bahwa ternyata musuhnya bukan di sana, mereka tembaknya ke sana, akhirnya ternyata mereka kalah. Sama ketika Anda dan saya terlalu banyak melihat kepada musuh, kita tidak melihat kepada komandan kita, panglima perang kita yang berkata bahwa Anda dan saya diam kalau Anda tidak mampu, biar Tuhan yang berperang ganti kita. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kita boleh melihat musuh, tapi jangan lupa akan meja hidangan. Jangan lupa menikmati anugerah Allah. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Ada banyak orang di ICU di Indonesia, saudara. Bahkan mencari tempat emergency aja itu sulit. Orang meninggal ketika lagi mencari tempat gak dapat. Bahkan ada ibu yang kemarin dia WhatsApp, saudara, karena dia ikut ibadah online berkat pagi. Dia katakan, saya sudah 5 hari pakai oksigen dan sudah drop sekali. Dia katakan, saya siap pulang ke rumah Bapak. Saudara, karena sudah tidak mampu, saudara. Sebab itu hari ini, saudara, apa yang di dalam pikiran kita, saudara? Kadangkala, saudara, kita tidak bisa melihat ada alasan yang kuat untuk kita mengucap syukur, karena pandangan kita fokus hanya kepada musuh. Tapi biar hari ini lihat apa, dasar apa yang membuat Anda bisa celebrate, bisa party, bisa merayakan, bahkan merayakan kegagalan, merayakan kesulitan, merayakan masalah, di mana kita melihat bahwa di tengah masalah, di tengah badai, Tuhan berdiri di samping aku dan Dia prepare a table, hidangan party. Artinya Dia sedang mengajar kita untuk jangan terus-terusan melihat kepada musuh. Lihat kepada Bapa yang backup kita. Lihat kepada Dia yang akan membuat jalan di tengah kesulitan. Lihat kepada Allah yang sanggup mempromosikan engkau ketika engkau ditekan ke bawah, ketika jalan semakin tertutup. Lihat ketika engkau mengalami masalah, struggle di tengah keluarga, engkau berdoa, engkau sabar, engkau minta ampun sama Tuhan, bahkan mungkin mengampuni, dan engkau terus berdoa, cari Tuhan, kejar Tuhan. Saudara akan lihat akan datang waktunya setiap doa Anda dijawab dan terjadi pemulihan demi pemulihan yang luar biasa. Saudara, ada banyak orang yang hidup dengan kepahitan karena dia hanya melihat musuh terus. Dia lihat semua hal-hal yang buruk, lupa bahwa ada Bapa yang luar biasa. Dia katakan bahwa hati yang hancur Dia pulihkan, Dia hiburkan. Contrite spirit itu rohnya yang hancur itu Dia hiburkan. Bahkan firman Allah berkata bahwa Tuhan itu tinggi di tempat yang mulia, but at the same time Dia ada di tempat di mana hati yang hancur itu, saudara. Boleh kita melihat kepada kesulitan, boleh kita melihat kepada hal-hal yang ingin melemahkan iman kita. Lihat bagaimana cara iblis mau menyerang kita dan kita tahu bagaimana untuk kita melawannya, saudara. Tapi jangan terlalu lama fokus kita sehingga semua energi kita habis ke sana. Kita perlu untuk merayakan Tuhan, merayakan menikmati anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Tuhan yang berdiri di samping kita? Bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa ternyata kita harus bersyukur melihat berkat bahkan kemurahan Tuhan yang luar biasa, saudara. Mata kita harus dijelikkan untuk melihat lebih lagi, saudara. Mata kita harus sungguh-sungguh setiap hari dibukakan. Firman Allah berkata, Daud berkata, firman-Mu itu membuat mataku itu kayak tercelik gitu. Dikatakan bahwa wajahku juga jadi kayak ceria, jadi seger. Apa? Ketika firman Allah itu membuat hatiku gemar, saudara. Bahkan Daud berkata seperti ini, bahwa puluhan ribu orang yang musuh menyerang aku, tapi aku akan tidur dengan nyenyak dan bangun pada besok hari karena Tuhan menyertai aku. Anda lihat, jadi ada seni untuk belajar melihat dengan pandangan iman siapa Tuhan. Cara kita memandang, cara kita mengolah dari sini, dari pandangan mata jasmani gak kelihatan apa-apa, tapi iman kita akan mulai bertumbuh dan kemudian akan mempengaruhi cara pandang kita, dan kita mengalami kekuatan sehingga bisa melihat Tuhan di samping, bisa menikmati anugerah Tuhan. Saudara, cara kita untuk kita melihat supaya mata kita jeli, pandangan kita, saudara, itu perlu untuk kita
lebih sering memandang kepada Tuhan. Pandang wajahnya. Ketika engkau tidak sanggup berdiri berlutut, angkat tanganmu. Pandang Tuhan, datang dalam tempat kemurahan, secret place-nya, dan engkau melihat wajah Tuhan. Dan Dia seperti Bapa yang datang memeluk kita sebagai anaknya. Saudara, Dia bukan hanya peluk kita, tapi Dia akan banyak cerita kepada kita. Sehingga ketika kita tahu, kita bisa mendengar, kita bisa melihat Tuhan, saudara, Anda akan tahu memiliki kedekatan yang luar biasa. Sehingga sekalipun di depan ada hal-hal yang membuat pandangan kita teralihkan, Anda tidak akan pernah takut, karena Anda tahu, aku punya Bapa yang aku bisa datang kapan saja, aku bisa panggil kapan saja, dan Dia gak pernah jauh ternyata, saudara. Dan di situ Anda memiliki kekuatan iman yang bangkit, saudara. Sehingga dengan kesulitan apapun Anda bisa merayakan hidup. Let's celebrate. Rayakan semuanya. Sehingga saudara, yang saya percaya, saya pegang, hanya orang yang pernah ada di dalam kegelapan, yang pernah dialami di masa-masa yang paling sulit, yang kelam, yang Daud katakan lembah kelam, atau di hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, yang akan tahu bersyukur ketika terang bersinar itu seperti apa. Saya percaya bahwa akan datang waktunya Tuhan memulihkan, kita bisa kembali lagi normal, saudara. Tapi itu tidak akan mengurangi, bahkan akan membuat harusnya semangat kita untuk mengejar Dia. Pandangan kita akan semakin lebih dikelirkan lagi untuk bisa memandang dan belajar seni melihat Tuhan di tengah kegelapan malam, melihat Tuhan di tengah kesulitan, melihat Tuhan di tengah semua hal yang akan membuat kita tidak bisa melihat Dia, dan merayakan hidup, saudara, dalam segala musim, bahkan di tengah kejaran atau himpitan musuh. Hari ini biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi kekuatanmu. Siapa Tuhan yang berjalan menyertai Anda, yang di samping Anda? Dia Tuhan yang berjanji, I am with you. Aku akan selalu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Hari ini jemaat Tuhan, mari kita perlu merayakan hidangan Raja, perlu melihat, perlu ucapkan syukur, perlu melihat dengan pandangan yang jelas, dan ada di tempat-tempat pribadi kita, sehingga kita semakin jeli melihat pandangan, melihat Tuhan di samping, dan melihat Tuhan prepare a table before the enemies. Jadi pandangan kita menentukan apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita ambil, dan keteguhan iman kita untuk berjalan maju. Never look back, never giving up. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang hari ini semangat? Kalau Anda anak muda, Anda excited lagi. Oh iya, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Aku pasti kuat, aku pasti menang. Akan selalu ada jalan. Tuhan turut bekerja. Aku akan melihat tangan Allah, hikmat Allah. Aku akan belajar merayakan hidup. Aku akan belajar mengucap syukur dan tidak akan takut akan apapun. Hanya lewat lembah kelam, dan di sana ada kemuliaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang umur hidup, kata Daud. Hari ini dimanapun Anda berada, engkau yang setuju mau bersama-sama, mari boleh sama-sama buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa kami masih hidup ditinggal dalam dunia. Dengan pandangan kami bisa terkecoh, bisa takut, bisa kehilangan arah, bisa mungkin down, bisa depresi, bisa ngalamin tekanan, dan masih banyak hal yang membuat kami tidak bisa melihat Engkau, tidak bisa mengucap syukur dan merayakan hidup. Tapi hari ini kami putuskan, kami akan mematangkan iman kami lebih kuat, pandangan kami itu lebih jeli lagi, untuk tahu bahwa Tuhan bersertai kami. Allah menyertai keluargaku, pekerjaanku, mimpi, harapanku, semua pelayanan, semua apapun yang Engkau taruh ke dalam hidupku. Dan aku akan mulai bersyukur di setiap kesulitan, setiap kesengsaraan, penderitaan, struggle, depression, atau apapun tekanan yang berusaha untuk datang menghimpit, menghampiri, badai gelombang seperti apapun, bahkan kenyamanan yang membuat aku berusaha mau menjauh dari Tuhan. Aku akan tahu bahwa itu cara kerja musuh untuk aku tidak melihat bahwa anugerah Tuhan itu jauh lebih luar biasa, kemurahan dan kebaikan Tuhan itu jauh lebih mulia daripada kehidupan di dalam dosa. Sehingga hari ini aku memilih percaya dan melihat Tuhan dalam segala season kehidupan kami, dan merayakan Tuhan every day, every hour. Engkau sahabat kami, Engkau gembala agung kami. Kami tidak akan takut, kami selalu merasa cukup dan merayakan hidup. Hari ini kami mengucap syukur, setiap pujian yang kami bawa Tuhan sudah dengar, dan pada saat kami memuji dan setiap firman disampaikan, kesembuhan sudah terjadi, mujizat sudah terjadi pada hari ini. Kuasa Anda sudah mengalir, double portion anointing upon us, Lord.
In Jesus mighty name. Dan kami menerima kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Kami berjalan bersama, backing kami yang luar biasa, backup kami yang luar biasa, yaitu Tuhan yang dahsyat. Kami menerima anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Seumur hidup kami bersyukur merayakan hidup yang terlalu dahsyat yang Kau beri buat kami. Thank you for everything, Lord. In Jesus mighty name. Everyone say amen. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, thank you so much buat semua waktu yang telah diberikan. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari excited sama-sama, karena korban yang diberikan kepada Tuhan itu Tuhan yang menilai. Dengan segala ketulusan Anda boleh membawa persembahan dengan mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini, Saudara. Dan ada nomor WhatsApp yang tertulis kalau Anda ingin mengirimkan pesan ketika engkau mentransferkan berkat atau persepuluhan atau persembahan, ucapan syukur atau misi yang Anda ingin bawa kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Ada sekolah minggu jam 11 di YouTube channel Reward Church Official. Ajak anak-anak kita untuk beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi jemaat Tuhan, Anda boleh mengirimkan data, nama, asal, dan nomor telepon Anda ke nomor juga yang tertera di bawah ini. Kalau Anda belum ada jemaat tetap di tempat lain, Anda rindu untuk menjadi bagian dan juga masuk dalam tim pemuritan, ada Zoom, ada juga kelompok kecil untuk kita bertemu bersama, Anda boleh mengirimkan dan berkata, saya rindu, saya mau, Saudara. Baik dalam Jabodetabek maupun di luar kota, kami rindu untuk boleh menjadi sahabat di dalam Revival Worship Church Family. Thank you so much, dan jangan lupa untuk stay tune di setiap acara online dari Reward Church Official maupun Jacqueline Selose Official. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, dan maju terus, jangan pernah menyerah. Share link ini kepada orang-orang yang lain supaya kita boleh saling membagi berkat satu dengan yang lain. Maju terus, Reward, semangat. God bless you, church. See you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami percaya kuasa firman-Mu, berikan kami kekuatan, kemenangan, dan kami percaya lewat firman-Mu kami dipulihkan, disembuhkan, dan kami mengalami sekali lagi kemenangan demi kemenangan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, berkati kami Tuhan, supaya kami memperoleh berkat daripada-Mu, dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk melepaskan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Tetap kuat, tetap semangat, dan setia selalu kepada Tuhan Yesus. Amin.